Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, gimana kabarnya pada hari ini? Ketemu lagi dengan saya, Bu Miftah, pada mata pelajaran kepariwisataan pada pertemuan yang ketiga. Alhamdulillah, tidak terasa ya kita pembelajaran online, kita sudah masuk dalam minggu ketiga untuk pertemuan ketiga. Baiklah anak-anak, saya mulai menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh online. Model pembelajaran yang digunakan berupa diskusi dan ceramah. Diharap siswa mampu memahami, mengumpulkan, dan merangkum tentang industri pariwisata pada segmen jasa boga dan restoran, transportasi angkutan, money changer, atraksi pariwisata, cenderamata, dan biro perjalanan secara mandiri, jujur, rasa ingin tahu, serta bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Ada 6 yang akan kita bahas materinya pada mata pelajaran kepariwisataan ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab 1, yaitu tentang industri pariwisata. Minggu kedua kemarin ya, pada materi yang kedua kita sudah membahas industri pariwisata segmen bisnis penginapan, itu yang pertama. Berarti kita lanjutkan lagi ya, industri pariwisata pada segmen kedua sampai ke 7. Oke, biar tidak lupa, segmen industri pariwisata itu ada 7. Yang pertama bisnis penginapan, kita sudah membahasnya. Yang kedua jasa boga dan restoran, nah, habis ini kita akan membahasnya ya. Kemudian transportasi dan jasa angkutan. Keempat tempat penukaran uang. 5 atraksi wisata. 6 cenderamata. Dan terakhir biro perjalanan. Oke, ini adalah contoh gambar jasa boga dan restoran ya. Kita tidak asing lagi ya untuk melihat restoran atau ada hubungannya dengan jasa boga. Oke, kita lanjutkan pada materinya, jasa boga dan restoran. Industri ini yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Pasti kalau kita ada kata-kata jasa boga dan restoran, pikiran kita tidak akan jauh dari pasti penyediaan makanan dan minuman. Iya, betul sekali. Jadi usaha ini ya dibedakan dalam manajemennya, yaitu cara pengelolaannya. Apakah dikelola secara mandiri maupun terkait dengan usaha lain. Ya, industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman ini merupakan industri yang paling menjanjikan ya. Karena seperti dikatakan banyak orang dalam berwisata atau wisatawan itu ya, wisatawan boleh menahan diri untuk tidak membeli pakaian atau jenis sandang lainnya, tetapi tidak ada wisatawan yang dapat menahan untuk mencicipi makanan dan minuman di objek wisata. Ya, itu. Selain itu, industri makanan dan minuman ini juga banyak dikonsumsi atau dibeli untuk kenangan sebagai oleh-oleh dan buah tangan, menandakan telah melakukan perjalanan wisata. Misalnya kita ke Jogja, kita akan membeli bakpia ya, atau kita ke misalnya Bondowoso, kita akan membeli tapenya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan yang ketiga, transportasi dan jasa angkutan. Oke, bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan
Transportasi dapat dilakukan melalui darat, laut, maupun udara. Pengelolaan ini bisa dilakukan oleh swasta maupun BUMN. Ya. Jasa angkutan dan transportasi ini anak-anak juga sangat mempengaruhi industri pariwisata. Ya, terjadinya kemudahan jasa transportasi ya terutama pada udara itu memberikan harga yang cukup terjangkau bagi seluruh kalangan, membuat meningkatnya kegiatan berwisata dari satu tempat ke tempat atau daerah lainnya. Oke, jenis alat transportasi ya ada 3. Transportasi udara, contohnya pesawat udara, helikopter, balon udara. Kalau transportasi laut, contohnya kapal feri, boat, ya, kapal pesiar, seperti itu. Kemudian kalau darat, ya, transportasi darat bisa kayak dokar, becak, bis, ya, elf, sepeda motor, kereta api, dan lainnya. Oke, itu segmen transportasi dan jasa angkutan. Saya lanjutkan lagi ya, ini fasilitas transportasi gambarnya. Oke, yang keempat, tempat penukaran uang. Mohon maaf kalau saya salah mengucap bahasa Inggrisnya ya, money changer. Oke, penukaran uang tidak hanya dilakukan di bank, tetapi bisa juga pada perusahaan-perusahaan money changer yang tersebar di tempat strategis, terutama di kota besar. Pada saat kita ya ingin berkunjung ke luar negeri, kita harus mengikuti uang yang ada di tempat tersebut. Misalnya, kalau kita kepingin ke Korea, berarti kita harus memiliki uangnya negara Korea. Sama, misalnya ada wisatawan pergi ke Indonesia, para wisatawan itu harus menukar uangnya menjadi rupiah untuk memudahkan mereka bertransaksi, ya, transaksi di Indonesia. Jadi gunanya money changer itu seperti itu, anak-anak. Jadi sebagai perantara ya untuk jasa menukarkan uang. Money changer memenuhi kebutuhan masyarakat akan mata uang asing. Perannya di sini adalah sebagai perantara jual beli internasional yang menyediakan jasa penukaran ya uang asing. Fungsi dari money changer ini bisa dilakukan baik oleh bank selaku lembaga keuangan resmi ya maupun pihak swasta yang bisa jadi warga sipil atau usaha perseorangan. Oke, itu sepintas money changer ya. Jadi tempat penukaran uang itu bisa di bank ya atau pihak swasta, yang bisa juga pihak swasta ini adalah usaha perseorangan warga sipil biasa. Oke, saya lanjutkan. Ini contohnya gambar ya tempat money changer. Oke, yang kelima adalah segmen atraksi wisata. Ya, kalau mau kita bahas atraksi berarti di sini adalah pertunjukan. Ya, atraksi wisata dapat berupa pertunjukan tari, bisa musik, upacara adat, ya, kesenian tradisional dan lain-lainnya. Oke, pertunjukan ini dapat dilaksanakan secara tradisional maupun modern. Melalui atraksi wisata, ini dapat dilakukan salah satunya bisa mengangkat keunggulan lokal setempat. Nah, misalnya
ya ingin mengangkat Bali bisa melalui kesenian tradisionalnya, upacara adatnya Bali, ya seperti itu. Kemudian anak-anak ada 3 hal yang menjadi daya tarik bagi orang yang ingin mengunjungi suatu tempat. Itu yang pertama, daya tarik dari hasil ciptaan manusia, man-made supply. Itu bisa berupa benda-benda bersejarah, ya, kebudayaan, sistem religi. Itu merupakan salah satu daya tarik nanti, ya, suatu daerah akan dikunjungi oleh wisatawan mungkin dari segi hasil ciptaan manusia, mungkin dari tempat bersejarahnya, kebudayaannya, adat istiadatnya misalnya dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta. Ya, misalnya floranya, faunanya, ya, iklimnya, ya. Kemudian pemandangannya, ya, itu masuk di daya tarik yang kedua. Ada benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta. Misalnya orang mengunjungi Bromo, ya, karena daya tarik Gunung Bromonya, ya, misalkan seperti itu dan lainnya. Pasti kalian sudah punya gambaran di sini, ya. Di sini berarti ada alam semesta yang menunjang membuat tempat tersebut lebih menarik lagi dari tempat yang lain. Oke, yang ketiga adanya tata cara kehidupan masyarakat, the way of life, ya. Misalkan di sini saya contohkan kalau di Bali, ya, ada pembakaran mayat, ya, atau ngaben, ya, itu, ya, ngaben, ya. Kemudian di Yogyakarta ada upacara sekaten, ya, misalnya seperti itu. Itu adalah tata cara kehidupan masyarakat, ya. Itu merupakan salah satu faktor daya tarik, ya, pengunjung wisatawan ke mengunjungi daerah tersebut. Oke, anak-anak, tempat objek wisata memiliki daya tarik itu ada syaratnya. Yang pertama, ada atraksinya, itu akan lebih wisatawan akan tertarik. Attraction, ya, yang pertama ada atraksinya atau atraksinya. Itu segala sesuatu yang menjadi ciri khasnya, ya, dan menjadi daya tarik wisatawan agar mau datang berkunjung ke tempat objek wisata tersebut. Attraction ini ada 2, yaitu set attraction dan event attraction. Set attraction yaitu daya tarik yang dimiliki oleh objek wisata semenjak objek wisata itu ada. Misalnya Candi Prambanan, ya sudah, itu memang daya tariknya yang sudah ada, kan gitu. Borobudur misalnya, itu memang Borobudur dengan bangunan candinya itu sudah daya tariknya, ya. Kemudian ada event attraction-nya, daya tarik yang dimiliki oleh suatu objek wisata setelah dibuat oleh manusia. Berarti ada di sini objek wisata yang sudah ada, kemudian ditambahi lagi oleh manusia dan menjadi ada daya tariknya. Ya, misalkan, ya, daya tariknya apa, ya? Misalkan tempat di Batu misalnya, di situ daya tariknya ada misalnya air mancur, terus ditambahi lagi, ya, misalnya ada mungkin ditambah tempat tempat apa, taman bunga dan sebagainya. Itu ada tambahannya, ada sudah ada, kemudian dibuat lagi oleh manusia, ditambahi daya tariknya. Tuh. Yang kedua, accessible, ya, di sini yaitu kemudahan cara untuk mencapai tempat wisata tersebut.
wisatawan akan berkunjung ke objek wisata ya karena adanya akses ya. Di sini kemudahan untuk ke tempat tersebut. Ya, bisa misalnya saya ingin ke Bromo misalnya. Berarti akses ke Bromo harus mudah ya. Nyaman, para wisatawan nyaman ke sana, lebih mudah ke sana ya. Keamanannya juga ya, jalannya enak misalnya ya, kemudian ada transportasinya, itu namanya accessible-nya. Berarti menuju akses ke objek wisata itu mereka lebih mudah ya. Kemudian yang ketiga itu syarat agar suatu objek wisata dikatakan layak itu ada amenity-nya. Amenity itu, mohon maaf kalau saya menyebutkan ucapan bahasa Inggrisnya keliru ya. Amenity itu adalah fasilitas yang tersedia di daerah objek wisata. Ya, fasilitasnya, misalnya ada musolahnya bagi mereka yang menjalankan ibadah sholat, ada tempat beribadahnya kayak musola, masjidnya, kemudian ada toiletnya ya, ada kamar gantinya ya, seperti itu. Jadi ada fasilitasnya, anggap aja akomodasinya biar para wisatawan nyaman di tempat tersebut ya. Mereka akan bagaimana caranya mereka betah atau mereka bisa kembali lagi karena merasa nyaman, senang di objek wisata tersebut. Oke, itu atraksi wisata ya. Kalau kita ngomong atraksi berarti tentang pertunjukan ya di sini. Oke, saya lanjut. Ini adalah contoh dari gambar atraksi wisata ya. Kalau di gambar ini ada atraksi wisata di Bali, kemudian di Jakarta ya. Seperti itu. Berikutnya yang keenam, segmen industri pariwisata yang keenam yaitu cenderamata. Kalau ada kata cenderamata, buat kita tidak asing ya, kita sering membeli cenderamata di tempat objek wisata. Cenderamata adalah oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya. Biasanya berupa benda-benda kerajinan tangan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan suatu keindahan seni dan sifatnya khas untuk tiap daerah. Ya. Jadi kadang cenderamatanya antara daerah memang daerah satu ya dengan yang lain itu akan berbeda. Mereka punya ciri khasnya masing-masing. Oke, di bawahnya ada contoh gambarnya ya, cenderamata. Saya lanjutkan lagi. Yang ketujuh, yang terakhir, segmen industri pariwisata yang ketujuh yaitu biro perjalanan. Nah, sering kita melibatkan ya pada saat kita melakukan wisata, kita melibatkan biro perjalanan ini, yaitu suatu badan usaha di mana usahanya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang sejak berangkat hingga kembali, sehingga mereka merasa nyaman selama perjalanan. Ya, pada saat kita melakukan berwisata, kita melibatkan biro perjalanan ini ya. Sampai berangkat kita sampai ke tempat lokasi objek wisata, sampai kita kembali lagi ke tempat kita asal, itu akan dihandle oleh biro perjalanan. Itu fungsi dari biro perjalanan tersebut. Di bawah ini adalah hanya contoh-contohnya ya, biro perjalanan. Kianana, itu kita sudah membahas segmen industri pariwisata ada 7 ya.
Kita sudah membahasnya mulai dari bisnis penginapan, hotel, ya, kemudian ada jasa boga dan restoran, kemudian ada transportasi, jasa angkutan, kemudian ada tempat penukaran uang, atraksi wisata, cenderamata, dan terakhir adalah biro perjalanan. Berarti untuk bab 1 tentang industri pariwisata kita sudah menuntaskannya. Oke, saya Bu Miftah selaku guru pengajar kalian. Ya, semoga ilmu yang diberikan pada pertemuan ketiga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.